Kenapa di Telegram jarang kasih sinyal? Emang gue nggak kasih sinyal. Kenapa sering kegocek tren bang? Tren naik kok candle malah turun. Sebenarnya itu karena kalian nggak paham cara menentukan titik-titiknya ya. Jadi kalau kalian mau misalnya menggunakan trendline, kalian harus tahu konfirmasi trendline itu seperti apa gitu. Jadi bukan berarti kalian tarik-tarik sesuka kalian, nggak bisa. Gimana, kalian paham nggak? Kalau trendline itu konfirmasinya dengan analisa top down ya bang. Ya, kalian nggak boleh lewatin structure yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya naik turun itu nggak boleh kalian langsung tarik ke jauh gitu, nggak boleh. Harus structure-nya dia. Bawah bertemu sama bawah, atas kan bawah ke bawah sama atas. Itulah jadi batasannya. Kalau dia lewat kalian bisa clone kayak gitu. Di time frame mana? Time frame besar. Biasanya time frame 4 jam gitu. Lebih ganteng gondrong bang. Nggak, kalau gondrong gua kayak agak lebih gini nggak sih? Serem nggak sih? Itu ada major dan minornya juga ya bang. Iya, karena kalau major itu biasa di time frame besar. Misalnya time frame utamanya lah, misalnya di 4 jam kayak gitu. Kalian lihat sesuai sama analisa gua. Kenapa bisa? Nah, pakai metode simpel aja. Pakai SNR, SND, trendline kayak gitu-gitu. Jadi nggak ribet-ribet. Karena kalau kalian ribet-ribet biasanya nggak pernah cuan tuh. Orang yang ribet itu biasanya nggak pernah cuan. Tuh. Makanya kalau saran gua analisa tuh yang simpel-simpel aja. Jadi kayak gitu kan. Kalian jangan lupa makan ya. Kalian jangan lupa makan. Apakah kita entry harus di angka sama bang? Enggak, entry itu cukup pakai SND ya. SND udah gue jelasin tuh, SND itu ada 3 karakter kan, gemuk, kurus sama sedang. Jadi dengan SND itu kalian udah tahu area kuatnya gitu. Nah biasanya SND yang kuat itu berada di time frame 5 menit, yang di dalamnya ada SND di time frame 1 menit. Bang, kenapa SND M5 dan M1 juga sering ditembus ya bang? Saya OP di situ sering kena SL. Itu biasanya karena tren kalian salah. Jadi jangan baru ada SND terus kalian OP. Enggak kayak gitu. Kalian masuk SND itu harus lihat dulu trennya apa. Misalnya trennya lagi nge-buy, bullish gitu kan. Udah kalian tinggal cari SND buy gitu. Jangan di counter. Nah, kalau SND yang strong itu biasanya berada di area SNR. Jadi kalau bisa kalian pakai SND yang berada di area SNR. Jadi nggak usah ribet-ribet kan. Paham nggak? Yang ribet, ingat aja pesan gua, ribet itu biasanya nggak pernah cuan.